Edo berhadapan dengan Haziq, masih Edo. Oh, angkat Edo. Gol! Yaakob Sayuri jadi man of the match di laga melawan Brunei Darussalam. Sintayong beri reaksi berkelas. Timnas Indonesia tampil perkasa dengan melumat Brunei Darussalam 7-0 pada laga grup A Piala AFF 2022 di Stadion Kuala Lumpur, Malaysia pada Senin sore kemarin. Yaakob Sayuri pun layak menjadi pemain terbaik dalam duel kali ini. Yaakob sendiri memang tidak jadi starter dalam pertandingan Brunei versus Indonesia, melainkan masuk pada babak kedua pada menit ke-63 menggantikan Asnawi Mangkualam. Meski demikian, pemain PSM Makassar tersebut memiliki kontribusi besar dalam kemenangan telak 7-0 Indonesia atas Brunei Darussalam, di mana pemain 25 tahun itu memberikan 2 assist untuk gol Ramadan Sananta dan Mark Locke yang membawa Indonesia unggul 5-0 serta 6-0. Tidak berhenti sampai di situ saja, Yaakob ikut menorehkan nama di papan skor saat mencetak gol penutup pada menit ke-90+2 yang membawa Indonesia menang 7-0. Gol-gol tersebut jelas sangat berharga bagi Yaakob Sayuri yang diberi kepercayaan oleh pelatih Sintayong untuk bermain. Untuk itu, gol tersebut dipersembahkan sepenuhnya kepada masyarakat Indonesia yang setia mendukung Timnas Indonesia. Gol-gol itu tadi untuk masyarakat Indonesia yang selalu setia mendukung kami, kata Yaakob Sayuri usai pertandingan seperti dimuat oleh Antara. Bermain di babak kedua, peran Yaakob Sayuri memang begitu kentara dalam pertandingan tersebut. Pemain kelahiran YPN itu memanfaatkan kedua assist dalam menggempur pertahanan Brunei. Penampilan apik melawan Brunei Darussalam pun jadi bukti dari kepercayaan yang diberikan oleh Sintayong. Yaakob Sayuri layak bersaing dengan Asnawi Mangkualam di sisi kanan pertahanan Timnas Indonesia. Sementara itu, reaksi berbeda ditunjukkan oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong saat disinggung soal man of the match atau pemain terbaik pada laga melawan Brunei Darussalam di grup A Piala AFF 2022. Sebab menurutnya, semua pemain Timnas Indonesia menjadi man of the match pada laga yang digelar di Stadion KLFA tersebut. Soal man of the match, semua pemain terbaik, ujar Sintayong dalam konferensi pers usai laga seperti dilihat dari akun PSSI. Sintayong juga mengaku dirinya bingung memberikan evaluasi terkait performa timnya saat melawan Brunei karena lawan yang dihadapi terbilang lemah di grup. Namun baginya ada satu hal yang pasti diperbaiki oleh skuad Garuda setelah laga. Satu hal yang harus diperbaiki kalau mendapatkan peluang harus bisa dimanfaatkan, jelas Sintayong. Sering dicap madul, 3 striker Timnas Indonesia tampil moncer, kompak jebol gawang Brunei Darussalam. Sering mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, 3 penyerang Timnas Indonesia akhirnya memecah kebutuhannya ketika menghadapi Brunei Darussalam pada pertandingan lanjutan grup A Piala AFF 2022. Ketiga striker yang dimaksud ialah Deddy Sulistiawan, Ilyas Pasojevic, dan Ramadan Sananta. Mereka turut menyumbangkan gol saat skuad Garuda menang 7 tanpa balas atas Brunei Darussalam. Deddy Sulistiawan mencetak gol lebih dulu ketika pertandingan memasuki menit ke-41. Ia sukses memaksimalkan kemelut di depan gawang Brunei untuk membawa Indonesia unggul 2-0. Sementara itu, Ilyas Pasojevic berhasil mencetak gol debutnya di ajang Piala AFF 2022, di mana ia sukses mencetak gol beko seusai memanfaatkan umpan silang dari Asnawi Mangkualam pada menit ke-60. Adapun Ramadan Sananta tidak ingin ketinggalan pada seniornya. Dia berhasil meneruskan umpan silang dari Yaakob Sayuri untuk membawa skuad Merah Putih unggul 5-0 pada menit ke-68. Bagi ketiga penyerang tersebut, ini adalah gol pertamanya di ajang Piala AFF 2022. Sebab sebelumnya masih belum bisa menjaringkan bola ke gawang lawan. Sementara itu, Ilyas Pasojevic dan Deddy Sulistiawan yang sebelumnya sama-sama bermain pada laga melawan Kamboja gagal mencetak gol tersebut. Selain satu golnya itu, kontribusi lainnya yang dicatatkan oleh Spaso untuk Timnas Indonesia ialah mencetak assist untuk gol pertama skuad Garuda. Dengan kata lain, satu-satunya striker Timnas Indonesia yang sejauh ini masih belum berhasil menjebol gawang lawan hanyalah Muhammad Rafli. Striker asal Arema FC itu sebetulnya sempat tampil sebagai starter pada pertandingan perdana grup A melawan Kamboja. Namun ketika itu Rafli masih belum bisa memberikan kontribusi apapun. Lalu pada laga ini Rafli pun juga belum bisa memecah kebuntuannya saat bermain sebagai pemain pengganti. Oleh karena itulah kontribusi Rafli tentu masih akan terus dinantikan, sebab dia masih belum bisa memecah kebuntuan di tengah melimpahnya gol yang dicetak oleh rekan-rekannya pada ajang Piala AFF kali ini. Sementara itu, Ketum PSSI Muhammad Iriawan pun mengungkapkan rasa bahagianya atas kemenangan besar Timnas Indonesia. Lewat unggahan akun Twitter @iriawan84, ia mengapresiasi kinerja
para skuad Garuda pada malam kemarin. Alhamdulillah berakhir sudah pertandingan timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dengan skor telak 0-7. Luar biasa, kerja keras kalian hari ini sungguh sangat baik. Semua lini benar-benar maksimal. Kerja sama tim semakin kompak, aliran bola dari kaki ke kaki semakin ciamik. Dan tentu stamina tetap terjaga hingga menit akhir pertandingan. Tulis @iriawan84. Iwan Bule pun menyebut kalau kemenangan ini menjadi modal berharga untuk melangkah di pertandingan selanjutnya. Meski terancam kehilangan pemain kunci saat berjumpa Indonesia, pelatih Thailand tetap pede menangkan pertandingan. Thailand tampil terengginas di laga lanjutan grup A Piala AFF 2022 melawan Filipina, di mana duel antara Thailand versus Filipina sendiri digelar di Thammasat Stadium pada Senin 26 Desember malam waktu Indonesia Barat. Tim Gajah Perang begitu perkasa di laga tersebut. Mereka mampu menang telak dengan skor 4-0 atas Filipina. Bahkan di laga tersebut belum genap 5 menit, Thailand berhasil menambahkan skor lewat Terasil Dangdak. Kemenangan besar Thailand atas Filipina pun berhasil menggusur timnas Indonesia yang awalnya berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor meyakinkan. Hal positif tersebut lantas membuat pelatih kepala Thailand Alexander Polking pede membawa timnya menang melawan timnas Indonesia di laga selanjutnya. Di mana duel antara kedua tim tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 29 Desember pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadapi pertandingan penting melawan timnas Indonesia pada 29 Desember. Oleh karena itu, beberapa pemain kunci perlu istirahat. Saya memimpin tim ke laga untuk menang dan kami memiliki kualitas untuk menang. Mudah-mudahan dalam pertandingan melawan timnas Indonesia kami dapat terus mendapatkan 3 poin. Ujar Mano Polking dilansir dari The Talk 24/7 pada Selasa 27 Desember. Polking pun mengatakan bahwa Thailand akan langsung melakukan analisis untuk tampil maksimal ketika menghadapi Indonesia. Dirinya pun akan melakukan beberapa perbaikan agar bisa meraih hasil maksimal. Mulai dari sekarang, data akan dianalisis dan melakukan perbaikan sebelum bertemu Indonesia selanjutnya. Pungkas pelatih berusia 46 tahun itu. Di sisi lain, Thailand terancam tanpa sang bintang Teraton Bunmatan ketika berhadapan dengan timnas Indonesia pada lanjutan grup A Piala AFF 2022. Hal ini lantaran sang pemain mengalami cedera pada saat berhadapan dengan Filipina. Sang pemain pun harus ditanduk keluar lapangan. Dari laman Matchon seusai laga, pelatih Thailand Alexander Polking pun harus menunggu kabar lebih lanjut dari tim medis terkait kondisi pemain Buriram United itu. Dia pun mengatakan harus mengecek kondisinya secepatnya karena keesokan harinya segera terbang ke Indonesia. Kendati demikian, Indonesia tetap wajib waspada agar dapat memastikan kemenangan melawan Thailand. Akan tetapi, satu hal yang dapat dipastikan bahwa timnas Indonesia akan didukung penuh oleh pemain ke-12-nya. Di mana skuad Garuda dipastikan akan didukung oleh puluhan ribu supporter di Stadion GBK nanti. Hal itu diharapkan dapat mempengaruhi mental para pemain Thailand yang berlaga. Publik pun berharap skuad Garuda mampu menang melawan skuad Gajah Perang. If it's controlling you